Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya sengaja membuat video ini sekaligus menyapa sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun berada. Salam rahayu semuanya bagi yang beraktivitas malam. Selamat menjalankan aktivitas malamnya, semoga lancar selalu dan selalu ditambahkan rezekinya, juga diberi kemudahan dalam segala urusannya, amin. Ya, untuk perjumpaan malam hari ini saya sekedar ingin menunjukkan beberapa jenis batu akik, yang mana batu akik ini cukup terkenal sekali, yaitu jenis batu akik yang sejak dahulu hingga sekarang sering dipakai, bahkan banyak sekali penggemarnya, terutama khususnya buat sahabat-sahabat yang menyukai batu akik Nusantara ataupun dari jenis batu akik yang berasal dari luar negeri. Contohnya saja akik virus, ruby, safir, dan sejenisnya. Namun kali ini yang saya tunjukkan adalah jenis batu akik fosil Gallikelor, Yaman Wulung, dan juga virus, yang mana ketiga jenis batu akik ini termasuk beberapa jenis batu akik yang cukup terkenal sekali, yang cukup familiar sekali di Indonesia, yang sering dipakai sebagai perhiasan, ada juga yang memakai sebagai ageman, dan juga dianggap sebagai benda bertuah. Meskipun tidak semua orang memakai batu akik ataupun liontin dari batu ini menganggap sebagai benda bertuah, karena sebagian orang juga memakai batu akik hanya sebagai perhiasan. Sebagian orang juga memakai batu akik dimanfaatkan dari segi energinya secara alami, dan juga sebagian orang menganggap bahwa batu akik ini adalah benda bertuah, baik itu bertuah yang mempunyai kekuatan dari kodam ataupun bertuah secara alami. Dan tidak sedikit juga yang memakai batu akik yang menggunakan selain sebagai perhiasan sekaligus dianggap benda bertuah. Tidak sedikit juga yang mempercayai bahwasanya itu adalah batu keberuntungan yang bisa dimanfaatkan energinya secara alami bagi pemakainya atau pemiliknya. Ya, langsung saja saya tunjukkan beberapa batu akik termasuk yang saya pakai ini. Yang saya pakai ini adalah Yaman Wulung dengan virus. Sehari-hari saya juga sering memakai yang namanya fosil Gallikelor, yang mana fosil Gallikelor ini sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, yaitu fosil Gallikelor bertuah yang saya namakan dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro. Ya, di sini mungkin dari sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya, kenapa sih kok ada yang namanya fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro? Perlu diketahui ini sudah sering saya katakan di video-video saya sebelumnya. Sekitar setahun yang lalu, bahkan hampir 2 tahun yang lalu juga saya tunjukkan. Tentunya buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video saya sejak dulu, tidak asing lagi, sudah paham bahwasanya fosil Gallikelor Jumat Kliwon, alasannya saya namakan dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon dikarenakan pas saya mendapatkannya pas di hari Jumat Kliwon pagi sampai siang. Kenapa saya bilang pagi sampai siang? Dikarenakan waktu itu saya keluar rumah di pagi hari sekitar pukul 8 pagi seingat saya, sampai pukul 10 apa pukul setengah 11, seingat saya begitu ya, sampai siang. Terus sedangkan yang fosil Gallikelor Suro saya dapatkan pas di dalam bulan Suro, sehingga saya sebutkan atau saya namakan fosil Gallikelor Suro. Alhamdulillah kedua jenis fosil Gallikelor, yaitu Kelor Suro dengan Kelor Jumat Kliwon ini bertuah secara alami. Kenapa saya mendapatkannya ini kok di luar nalar saya, di luar dugaan saya? Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan, disebabkan semua yang terjadi atas kehendak, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Jatuh ini. Awalnya saya itu berharap ingin mendapatkan fosil Gallikelor, yang mana fosil Gallikelor itu yang sekiranya fungsinya atau kualitas dari energi secara alaminya saya harapkan setidaknya mendekati hampir sama dengan ageman orang-orang zaman dahulu, yaitu fosil Gallikelor zaman dahulu yang biasa zaman dahulu disebut dengan batu kelor. Karena sebutan fosil itu di era sekarang, teman-teman. Zaman dahulu leluhur kita belum mengenal yang namanya sebutan fosil. Yang diketahui adalah Gallikelor, atau yang sudah membatu, yang sudah memfosil disebut dengan batu kelor. Ada juga yang disebut dengan mustikanya kelor, termasuk salah satunya adalah gono kelor, itu yang disebut dengan mustika pohon kelor. Sedangkan mustika fosil Gallikelor atau mustika batu kelor adalah jenis kelor yang sudah membatu, namun bentuknya yang masih dalam bentuk alami, tidak ada perubahan,
tidak dipotong, tidak dibentuk oleh manusia, sehingga disebut dengan mustika kelor alami begitu. Dan ini ada juga beberapa batu virus barsi serat emas. Di sini ada 4 batu virus, atau lebih tepatnya yaitu akik virus, karena virus sejatinya bukanlah batu, melainkan tanah yang memadat hingga mengeras begitu. Terus selain itu ada Yaman Wulung, juga sangat terkenal sekali. Yaman Wulung ini sejak dahulu sampai sekarang, bahkan sekarang pun juga peminatnya semakin banyak yang namanya Yaman Wulung. Dan juga fosil Gali Kelor. Tapi ini yang saya pegang 3, ini Yaman Wulung semua, dan termasuk yang saya pakai ini Yaman Wulung, juga akik virus. Sedangkan yang satu ini cuman satu-satunya ini fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Kenapa saya cuma memiliki 1? Dikarenakan setiap saya mengasah fosil Gali Kelor, baik itu fosil Gali Kelor dari Jumat Kliwon ataupun dari fosil Gali Kelor Suro, ini selalu saja diminati atau diinginkan oleh sahabat subscriber yang menyukai benda bertuah, khususnya fosil Gali Kelor yang aktif secara alami. Sehingga saya jarang sekali memiliki fosil Gali Kelor bertuah, terutama dari Kelor Jumat Kliwon dengan Kelor Suro yang sudah siap pakai. Itu pun saya cuma memiliki 2 sebenarnya. 2, cuman yang satu jarang saya pakai, saya taruh di dalam. Yang ini yang sering saya pakai, tinggal 2. Yang lainnya masih dalam bentuk bongkahan, dan ini adalah hasil dari asahan manual saya, mengasah sendiri. Mungkin sebagian sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya mungkin kurang percaya jikalau fosil Gali Kelor ini dari hasil asahan manual saya. Asahan hanya menggunakan amplas, hanya menggunakan tangan tanpa mesin. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sering menyaksikan dan sudah mengetahui channel saya sudah lama, tentunya sudah tahu sendiri, sudah paham sendiri, karena video-video pada saat saya mengasah fosil Gali Kelor itu juga pernah saya tunjukkan, meskipun tidak selalu. Tapi saya masih sering mengasah fosil Gali Kelor, terutama fosil Gali Kelor Jumat Kliwon, yang mana kemarin juga saya tunjukkan di video saya, bahwasanya di situ saya bisa dibilang angkat tangan, dikarenakan tingkat kekerasannya yang sedikit lebih tinggi dibanding fosil Gali Kelor yang ini, yang sudah jadi yang sering saya pakai ini. Karena kalau mengasah fosil Gali Kelor ataupun batu akik lain selain fosil Gali Kelor dengan cara manual, selain membutuhkan waktu yang ekstra, juga membutuhkan energi atau tenaga yang ekstra, teman-teman. Tenaga ekstra ini kita harus bisa benar-benar menghemat tenaga kita untuk aktivitas yang lainnya. Selain itu, pada saat saya setiap mengasah fosil Gali Kelor itu tidak syukur mengasah, tidak hanya mengasah. Di situ saya juga harus berusaha untuk kusuk, karena dalam mengasah fosil Gali Kelor, terutama fosil Gali Kelor yang aktif secara alami, bisa disebut dengan fosil Gali Kelor bertuah alami, itu harus lebih hati-hati, tidak boleh disamakan dengan mengasah fosil Gali Kelor yang biasa, yang pada umumnya, yang tidak aktif secara alami. Lalu apakah kalau mengasahnya syukur diasah gitu saja? Tidak boleh. Boleh saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi seyogyanya sebaiknya mengasahnya itu usahakan lebih kusuk dibanding mengasah batu akik yang tidak aktif secara alami begitu. Itu kalau versi saya. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang berbeda atau tidak sependapat dengan versi saya, tidak masalah, tidak apa-apa, tidak usah baper. Monggo silakan, di sini kita saling menghormati dan saling menghargai gitu. Ya baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan dan saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.